Dalam khazanah Islam, terdapat banyak nabi dan rasul yang kisahnya diabadikan secara eksplisit dalam Al-Quran, maupun yang hanya disebutkan oleh para ulama melalui riwayat-riwayat dari generasi terdahulu, Israiliyat, atau penjelasan para ahli tafsir. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam literatur Islam, meski tidak secara langsung dalam Al-Quran, adalah Nabi Hizkiyal alaihi salam. Siapakah sebenarnya beliau menurut pandangan para ulama Islam? Nabi Hizkiyal, dalam bahasa Arab, Hizkul, Hazkiyal, dikenal pula dengan nama Zulkifl oleh sebagian ulama tafsir. Namun, sebagian lainnya membedakan antara Nabi Zulkifl dan Nabi Hizkiyal. Nama Hizkiyal berasal dari bahasa Ibrani, Yehezkel atau Ezekiel, dalam tradisi Yahudi Kristen. Dalam kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Al-Tabariyah, Al-Qurtuba'ah, dan Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Hizkiyal hidup di masa setelah Nabi Musa dan sebelum kedatangan Nabi Isa. Ia diutus kepada Bani Israel pada masa kemunduran spiritual dan moral mereka. Menurut Ibnu Jarir Ats-Tabari, Hizkiyal adalah salah satu nabi dari keturunan Harun atau Lewi, anak Nabi Yakub. Ia merupakan seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal sebagai sosok yang sabar dan sangat taat. Beliau tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi keberadaannya dikenal melalui riwayat para ahli tafsir dan sejarawan Islam. Salah satu kisah paling masyhur yang dikaitkan dengan Nabi Hizkiyal adalah kisah kebangkitan 4.000 orang mati dari Bani Israel, yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang mereka beribu-ribu orang jumlahnya karena takut mati? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Para mufasir seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Baghawiyah sepakat bahwa ayat ini merujuk kepada suatu kaum dari Bani Israel yang lari dari peperangan atau wabah penyakit karena takut mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka sebagai hukuman, lalu menghidupkan mereka kembali sebagai tanda kekuasaannya. Menurut riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hizkiyal ke tempat itu dan memerintahkannya untuk berdoa agar mereka dibangkitkan. Lalu, di hadapan Hizkiyal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka kembali secara bertahap, dari tulang, daging, hingga roh, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat tafsir. Peristiwa ini disebut oleh sebagian ulama sebagai mukjizat Nabi Hizkiyal, yang menjadi bukti kerasulan dan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, para ulama besar seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebut bahwa Hizkiyal termasuk nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai orang syaleh yang memiliki peran penting dalam membimbing kaum Bani Israel dari kebinasaan. Dalam catatan sejarah Islam, Hizkiyal diperkirakan hidup pada masa penawanan Babilonia atas Bani Israel, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika Bani Israel dijajah dan dijadikan budak oleh bangsa Babilonia, moral mereka pun merosot dan banyak yang meninggalkan ajaran tauhid. Di masa itulah, Nabi Hizkiyal hadir untuk menghidupkan kembali semangat keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga dikenal sebagai nabi yang sangat sabar dalam menghadapi pembangkangan umatnya, mirip seperti para nabi besar lainnya seperti Nuh dan Musa. Zulkifl dan Hizkiyal, apakah sama? Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa Nabi Zulkifl yang disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Hizkiyal. Ini karena Zulkifl diyakini berasal dari kata kifl
yang berarti bagian atau wilayah, menunjukkan bahwa beliau mungkin diberi bagian khusus dalam kenabian atau tanggung jawab atas suatu kaum. Namun demikian, pendapat ini tidak disepakati secara mutlak. Ada pula ulama yang menyebut bahwa Zulkifl adalah nabi yang hidup pada masa Nabi Ilyas atau setelah Nabi Ayub. Oleh karena itu, meskipun ada kemiripan dalam karakter dan waktu hidupnya, tidak ada dalil qat'i yang memastikan bahwa keduanya adalah orang yang sama. Menurut beberapa sumber tradisional dan catatan sejarah Islam, makam yang diyakini sebagai makam Nabi Hizkial terletak di Irak, tepatnya di wilayah Al-Kifl, dekat kota Najaf. Di daerah ini memang terdapat situs kuno yang telah dijaga selama berabad-abad dan dihormati oleh umat Islam dan juga Yahudi. Di sana terdapat struktur tua yang dahulu dijadikan tempat ibadah. Kisah Nabi Hizkial mengajarkan umat Islam tentang ketaatan, kesabaran dalam dakwah, serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghidupkan kembali yang telah mati. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, keberadaan beliau sangat dihormati dalam literatur Islam klasik. Para ulama Islam sepakat bahwa kisah-kisah seperti kebangkitan orang mati yang terjadi melalui perantaraan Nabi bukan hanya kebangkitan jasmani, tetapi juga kebangkitan jiwa dan semangat umat. Hal ini sangat relevan dalam konteks zaman modern, ketika banyak orang mengalami kematian hati akibat maksiat, cinta dunia, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi tasawuf, kisah Nabi Hizkial juga disimbolkan sebagai tahapan pencerahan spiritual. Sebagaimana disebut oleh beberapa tokoh sufi seperti Imam Al-Ghazaliah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang murid spiritual harus mengalami kematian dari hawa nafsu sebelum dibangkitkan dengan ruh ketaatan dan tauhid. Hizkial dalam pandangan ini bukan hanya seorang nabi historis, tetapi juga simbol pemandu ruhani yang membawa manusia dari kematian rohani menuju kehidupan yang benar di bawah cahaya ilahi. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa setiap manusia yang mati secara spiritual masih mungkin dihidupkan kembali dengan iman dan bimbingan ilahi. Dari sisi sosial, kisah Nabi Hizkial menyiratkan pentingnya peran pemimpin ruhani dan moral di tengah kehancuran masyarakat. Dalam sejarah Bani Israel setelah penindasan Babilonia dan keruntuhan sistem keimanan mereka, Hizkial hadir sebagai cahaya penerang, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan wahyu, kesabaran, dan doanya. Pesan ini sangat kuat untuk umat Islam modern, bahwa kebangkitan umat tidak hanya bertumpu pada kekuatan politik dan ekonomi, tapi harus dimulai dari kebangkitan iman, ilmu, dan akhlak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Hizkial. Relevansi Nabi Hizkial bagi generasi Muslim saat ini. Mengapa penting bagi umat Islam untuk mengenal Nabi Hizkial? 1. Menguatkan iman kepada para nabi. Dalam rukun iman, seorang Muslim wajib beriman kepada para nabi. Meskipun Hizkial tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi keberadaannya dijelaskan oleh banyak ulama terpercaya, sehingga mengimaninya menjadi bagian dari adab terhadap pewarisan keilmuan Islam. 2. Meneladani kesabaran dan dakwahnya. Di tengah umat yang rusak secara akidah dan moral, Hizkial tidak memilih diam atau mundur, tetapi tetap menegakkan dakwah dan membimbing mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini relevan untuk para dai, pendidik, dan siapapun yang menginginkan perubahan sosial. 3. Pengingat akan kebangkitan. Kisah kebangkitan orang mati yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hizkial adalah bukti keimanan terhadap hari kiamat dan kebangkitan yang wajib diyakini dalam Islam. Meskipun tidak sering dibahas dalam ceramah-ceramah populer, Nabi Hizkial adalah sosok yang penting dalam sejarah spiritual Bani Israel dan memiliki nilai-nilai universal bagi umat Islam. Ia adalah lambang kesabaran,
harapan, dan kekuatan doa, serta menjadi perantara dalam salah satu mukjizat luar biasa, membangkitkan ribuan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisahnya, umat Islam diingatkan untuk tidak berputus asa atas umat yang terpuruk, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menghidupkan, dan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu orang saleh yang tidak menyerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil ibrah dari para nabi, termasuk Nabi Hizkial alaihi salam, dan menanamkan pada hati kita iman yang hidup dan tidak mati. Hizkial adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti kerasulan yang harus diimani meski sumbernya berasal dari riwayat. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengambil ibrah dari perjuangan para nabi terdahulu, termasuk Hizkial alaihi salam yang dengan sabar membimbing umatnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau di tengah badai kemerosotan moral dan pengaruh duniawi. Para ulama Islam, terutama ahli tafsir dan sejarawan, selalu berhati-hati dalam menyikapi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan nabi-nabi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam hal Nabi Hizkial, banyak riwayat bersumber dari Isra'iliyat, yakni kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi atau Nasrani yang masuk ke dalam khazanah tafsir Islam. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir menetapkan 3 prinsip penting dalam menyikapi Isra'iliyat. 1. Riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ditolak. 2. Riwayat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam boleh diterima, tetapi tidak dijadikan hujjah utama. 3. Riwayat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas, tetapi tidak bertentangan, boleh dinukil untuk sekadar penjelasan. Dalam konteks Nabi Hizkial, para ulama menerimanya sebagai nabi yang sah, karena riwayat-riwayat tentang beliau tidak bertentangan dengan akidah Islam, dan didukung oleh banyak sumber tafsir mu'tabar, terpercaya. Beberapa sumber penting yang menyebutkan Nabi Hizkial antara lain Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsirnya pada surah Al-Baqarah ayat 243, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi yang dimaksud dalam kisah orang-orang yang mati karena lari dari kematian adalah Hizkial. Al-Bidayah wa Al-Nihayah karya Ibnu Katsir. Kitab sejarah ini menyebut Hizkial sebagai nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Musa dan sebelum Daud. Tafsir Al-Qurtub menjelaskan bahwa Hizkial memiliki mukjizat dalam membangkitkan kaum yang mati. Al-Tabar Aram dalam karya tafsir dan sejarahnya menyebut Hizkial sebagai salah satu nabi yang sangat sabar dan menjadi pelita bagi Bani Israel saat mereka dalam penindasan. Meskipun kisah Nabi Hizkial tidak setenar nabi-nabi besar lainnya seperti Ibrahim, Musa, atau Isa, namun pengaruhnya tetap besar, terutama bagi kalangan Bani Israel. Ia dikenal sebagai sosok pembaharu ruhani yang berusaha menghidupkan kembali keimanan dan semangat umatnya yang tertindas secara fisik dan spiritual. Salah satu warisan penting dari kisahnya adalah konsep harapan dan kebangkitan, baik secara harfiah maupun maknawi. Kisah orang mati yang dibangkitkan menjadi simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati, serta pengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks keimanan umat Islam, hal ini sejalan dengan ajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia di hari kiamat, sebagaimana Ia telah membangkitkan manusia-manusia pilihan sebelumnya dalam sejarah dunia. Refleksi, apa yang bisa kita teladani? 1. Kesabaran dalam dakwah Nabi Hizkial menunjukkan keteladanan
dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Meski mereka telah tertindas dan dihukum, beliau tetap berupaya membangkitkan semangat tauhid dan kepatuhan mereka. 2. Optimisme dalam keadaan sulit saat kondisi umat sangat lemah. Nabi Hizkial tidak putus asa. Ia tetap yakin bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi seburuk apapun bisa berubah. Inilah semangat optimisme yang penting dalam kehidupan modern. 3. Kepercayaan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki, termasuk membangkitkan orang mati. Ini menguatkan iman kita terhadap adanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, dan hari pembalasan, Yaumul Hisab. Walau Nabi Hizkial tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, kisahnya mendapat tempat penting dalam literatur Islam klasik. Para ulama menerima kenabiannya dan mengambil ibrah dari perjuangannya menghadapi umat yang dalam keadaan lemah dan kehilangan arah. Nabi Hizkial adalah simbol perjuangan ruhani, kesabaran dalam dakwah, dan kepercayaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya adalah pengingat bahwa meskipun manusia menghadapi kebangkitan yang tampaknya mustahil, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mungkin. Ia adalah cahaya kecil yang menyala dalam gelapnya keputusasaan umat, membawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Menariknya, beberapa ulama Islam mengaitkan sosok Nabi Hizkial dengan fenomena spiritual menjelang akhir zaman. Walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam hadis-hadis sahih, namun konsep menghidupkan kembali yang mati. Dalam kisahnya, kerap dijadikan analogi oleh para ulama dan pendakwah kontemporer sebagai lambang kebangkitan iman umat Islam yang terpuruk dalam kefasikan. Dalam tafsir ruhani, sebagian ulama menjelaskan bahwa kebangkitan yang terjadi dalam kisah Nabi Hizkial